Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Humairul Fatul Jannah dari kelas 12 6 Moving 2 Informatika. Di sini saya sedang ada di bangku kelas 12. Nah, pada saat saya ada di bangku kelas 12 ini, saya akan mempelajari mengenai SBC atau Single Board Computer. Jadi, untuk memenuhi nilai tugas informatika saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai single board computer. Apa sih single board computer itu? Mari kita bahas. Apa sih single board computer itu? Mari kita bahas. Apa sih single board computer? SBC atau Single Board Computer adalah sebuah komputer yang dibangun pada sebuah papan sirkuit dengan mikroprosesor, memori, slot input atau output, dan fitur lain yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai sebuah komputer. Nah, SBC memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya. Untuk kelebihan SBC itu ada tiga. Yang pertama, SBC memiliki tingkat integrasi yang sangat tinggi dalam mengurangi jumlah komponen dan jumlah konektor. Yang kedua, SBC dianggap lebih kecil, lebih ringan, dan lebih hebat daya, serta dapat diandalkan dibandingkan multiboard komputer. Dan yang ketiga, kelebihan SBC juga terdapat pada ketersediaan port 1 atau port 0 secara umum, konsumsi daya, dan biaya. Untuk kekurangan SBC itu ada beberapa, yaitu ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan chip terintegrasi, konsumsi daya yang lebih tinggi, kurangnya optimalisasi khusus untuk aplikasi tertentu, serta kurva pembelajaran yang mungkin sulit bagi pemula. Oke, setelah kita mengetahui apa itu single board computer, selanjutnya kita akan memahami mengenai karakteristik single board computer. Ada 6 yang telah saya rangkum, yaitu yang pertama, papan tunggal. Papan tunggal adalah semua komponen inti seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan sirkuit lainnya terletak dalam satu papan sirkuit elektronik. Hal inilah yang membedakan dari komputer konvensional yang memiliki berbagai komponen yang terpisah seperti motherboard, CPU, dan kartu grafis. Oke, karakteristik yang kedua yaitu ukuran yang kecil. SBC biasanya memiliki ukuran yang kecil, seringkali seukuran kartu kredit atau bahkan lebih kecil. Hal ini membuatnya sangat portable dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan ruang terbatas. Karakteristik yang ketiga yaitu konsumsi daya rendah. Banyak SBC dirancang untuk mengonsumsi daya yang rendah. Inilah yang menjadikannya pilihan terbaik untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi energi seperti Internet of Things. Karakteristik yang keempat yaitu port dan antarmuka. SBC dilengkapi dengan berbagai port dan antarmuka, termasuk USB, HDMI Ethernet, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkannya dengan perangkat eksternal sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut ke karakteristik yang kelima dan yang keenam. Yang kelima yaitu sistem operasi. SBC menjalankan sistem operasi seperti Linux, Windows, atau sistem operasi lainnya. Hal ini tergantung pada model dan konfigurasi tertentu. Yang keenam yaitu dukungan komunitas. Banyak SBC didukung oleh komunitas pengguna yang aktif, menyediakan sumber daya, dukungan, dan proyek open source yang memanfaatkan SBC tersebut. Nah, selesai dengan karakteristik ini, mari kita lanjut ke contoh SBC. Apa aja sih contoh SBC? Di sini saya mengambil dua contoh SBC, yaitu yang pertama Raspberry Pi. SBC yang populer digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pengembangan perangkat IoT dan sistem peraga. Yang kedua ada Arduino. Nah, kemarin guru kami sudah menjelaskan mengenai Arduino. Jadi Arduino adalah SBC yang sering digunakan dalam pendidikan dan pengembangan perangkat keras seperti aplikasi IoT.
Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Eh, saya Humera Ulfatul Jana dari kelas 12/6 Moving 2 Informatika SMA Negeri 1 Rejang Lebong, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.